Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu saya pernah melakukan sebuah eksperimen di mana waktu itu saya akan mengganti SCC saya menggunakan step down ini ya, dan juga step down yang satu ini. Cuma dalam eksperimen saya itu ternyata ketika saya mengganti SCC dengan dua alat ini, itu pengecasannya malah tidak maksimal ya. Jadi waktu itu ketika saya menggunakan SCC itu efisiensinya turun sedikit ya. Jadi dari input ke output itu ada selisih sekitar 1 watan. Nah, ketika saya menggunakan dua step down ini, itu ternyata malah pengecasannya itu ada loss sekitar 5 watt sendiri ya, 4 sampai dengan 5 watt. Nah, setelah saya upload video itu ada beberapa yang komen katanya step down yang saya pakai ini tidak ada CC nya ya, jadi hanya ada CV nya saja. Itu bisa dilihat dari settingan ini ya. Ini hanya ada satu yang bisa disetting, yang ini juga sama. Ini hanya untuk settingan voltase saja. Sedangkan step down yang bagus itu katanya ada CC nya juga, jadi custom current-nya. Ini cuma ada CV nya saja. Nah, untuk itu kali ini saya mencoba membeli lagi alat yang sudah ada CC nya. Jadi saya sebenarnya penasaran apakah benar kalau sudah pakai CC CV itu bisa lebih bagus daripada menggunakan SCC PWM sejuta umat seperti ini. Nah, untuk barangnya sendiri ini baru datang kemarin. Saya beli di Lazada kemarin ya, dengan harga sekitar 30 ribuan. Nah, sebelum kita mulai eksperimennya, kita akan lakukan unboxing bersama-sama seperti apa settingan alat yang ada cas current-nya ya, CC nya. Nah, kurang lebih barangnya seperti ini. Ini masih ada plastiknya ya, masih utuh. Saya akan buka plastiknya. Oke, jadi seperti inilah penampakan alatnya ya. Jadi ini disebutnya step up. Kalau yang kemarin kan step down menurut deskripsi dari penjualnya. Tapi secara fungsi kurang lebih sama ya, dari input ke output. Nah, di sini ada dua settingannya, tidak hanya satu ya, ada yang voltase, ada juga yang ampernya. Nah, saya tidak tahu yang mana. Nanti kita akan coba ketika dipasang, kita akan tes saat kita ubah-ubah di sini mana yang berubah. Jadi katanya kalau yang ini itu lebih bagus daripada SCC MPPT. Nah, kali ini kita akan buktikan bersama-sama apakah benar dengan alat ini bisa menggantikan SCC dan efisiensinya lebih bagus dibandingkan menggunakan SCC jenis PWM yang seperti ini. Nah, untuk uji coba kali ini saya masih menggunakan alat yang sama ya. Jadi saya akan menggunakan panel surya 50 WP saya, yang 50 WP KW ya, karena bentuknya kecil banget, dan menggunakan dua buah wattmeter. Jadi nanti kita akan ukur input dan outputnya. Jadi sebelum masuk ke sini berapa arus pengecasannya, dan setelah keluar berapa dengan menggunakan alat ini. Dan juga saya masih menggunakan baterai 18650 bekas laptop saya. Karena pengujian sebelumnya saya sudah menggunakan SCC ini, maka untuk kali ini saya akan langsung uji coba menggunakan alat yang baru saja saya beli ini. Jadi ini sudah saya pasangkan kabel-kabelnya. Jadi selanjutnya saya akan pasangkan alat ini ke panel surya ya. Ini panel suryanya sudah saya tambahkan kabel, sudah saya pasang di sana. Nah, ini akan saya masukkan dulu ke wattmeter. Tapi sebelumnya saya akan cek dulu ya, mana yang positif, mana yang negatif.
karena tidak boleh terbalik, takut nanti terjadi kerusakan lagi. Nah, ini terbaca voltase input 20 volt dari PV ya. Jadi yang positif yang warna ini, yang hijau ini yang negatifnya. Kita hubungkan yang dari panel surya, ini yang negatif di sini. Kemudian yang positif di sini. Oke, ini sudah saya hubungkan kurang lebih seperti ini. Di wattmeter juga sudah terbaca ya di sini. Voltasenya 20,17 watt dan ampere masih kosong karena step down ini atau step up ini belum terhubung ke beban, jadi belum ada pengecasan ke baterai. Nah, selanjutnya saya akan setting dulu voltase dari alat ini di kisaran 13,2 atau 13,4 nanti ya. Nah, untuk settingnya ini rekan-rekan harus menggunakan multitester ya, seperti ini di skala volt. Kemudian yang negatif dihubungkan di sini. Nah, ini sudah terbaca di multitester 19,9. Sekarang saya akan setting, saya akan turunkan voltasenya ya. Ternyata pakai yang ini nggak bisa. Saya coba yang sebelahnya. Kok nggak mau turun juga ya? Wah, agak aneh ini. Jadi setelah saya pelajari lebih lanjut, ternyata memang untuk step up seperti ini itu tidak bisa digunakan untuk menurunkan tegangan. Jadi sesuai dengan namanya ya, karena ini namanya adalah step up, jadi fungsi dari alat ini hanya untuk menaikkan tegangan, tidak untuk menurunkan. Nah, beda dengan yang satunya ini adalah step down. Kalau ini sesuai dengan namanya juga, ini tidak bisa menaikkan tegangan, tapi hanya bisa dipakai untuk menurunkan tegangan. Jadi pada kali ini ternyata saya salah. Rencana saya mau menurunkan dengan step up, ternyata tidak bisa, dan ya itulah karena memang kurangnya pengetahuan saya sebelumnya. Jadi eksperimen kali ini tidak bisa saya lanjutkan ya. Jadi saya tidak bisa menurunkan tegangan menggunakan step up, meskipun saya punya step up yang sudah ada CCCV-nya. Jadi buat rekan-rekan, jangan sampai salah membeli seperti saya ini. Kalau rekan-rekan mau menurunkan tegangan, rekan-rekan pakainya step down. Kalau mau menaikkan, baru rekan-rekan menggunakan step up. Nah, di sini saya akan juga tunjukkan ke rekan-rekan benar tidak step down tidak bisa digunakan untuk menaikkan tegangan. Nah, di sini saya menggunakan baterai 18650. Di sini saya akan tunjukkan juga voltase awal dari baterai ini. Saya akan gunakan multitester saya. Nah, seperti rekan-rekan lihat di sini voltasenya di kisaran 8,49 ya. Nah, saya di sini akan coba turunkan atau naikkan ya, karena ini kan saya pakai step down. Saya akan buktikan bahwa step down tidak bisa digunakan untuk menaikkan voltase dari 8,49. Oke, saya hubungkan ke wattmeter juga di sini. Di sini terbaca 8,29 volt. Nah, saya akan coba turunkan tegangan dulu. Kalau turun bisa ya, itu sudah 7,34. Nah, sekarang saya akan coba naikkan, saya putar searah jarum jam. Nah, naik. Kita lihat mentoknya di berapa. Saya putar sedikit lagi, ini agak susah ya. Nah, itu hanya mentok di segini ya, di 8,2. Jadi benar step down tidak bisa digunakan untuk
menaikkan tegangan, sedangkan step up yang saya tunjukkan tadi sebelumnya tidak bisa digunakan untuk menurunkan tegangan. Jadi dari sini semoga ini bisa jadi pembelajaran buat rekan-rekan. Jangan sampai rekan-rekan salah beli seperti saya. Jadi belilah alat sesuai dengan namanya ya. Kalau mau naikkan step up, kalau menurunkan pakainya step down. Oke, jadi terima kasih buat rekan-rekan yang terus mensupport dan mendukung channel saya. Mohon maaf beberapa hari kemarin saya lama tidak bisa upload video karena suara saya kemarin sempat hilang ya, karena sakit sekitar semingguan lebih. Dan alhamdulillah hari ini sudah mulai membaik, jadi saya sudah bisa melanjutkan membuat video lagi. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.